Kota Keramat. Demikian salah satu julukan kota suci Mekah. Kisah Raja Abraham dari Yaman yang hancur seperti daun-daun dimakan ulat hanyalah satu dari sekian banyak bukti kekeramatan Makkah Al-Mukarram. Berikut adalah dua keajaiban yang terjadi di kota suci Mekah dan belum pernah terpublikasi. Selamat menyaksikan, dan jika berkenan, mohon memberikan subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV Desa Bone. Kota suci Mekah bukan hanya bertabur berkah, tetapi juga penuh dengan berbagai cerita aneh dan penuh misteri. Makkah Al-Mukarram. Salah satu faktor yang mempengaruhi Mekah menjadi kota keramat adalah keberadaan Ka'bah atau Baitullah. Di sini bukan hanya umat Islam dari penjuru dunia, tetapi juga para malaikat dan bangsa jin secara rutin melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Kekeramatan kota Mekah itulah membuat orang yang berkunjung ke sana tidak boleh berpikiran negatif, apalagi berniat jahat. Banyak kisah mengungkap pengalaman orang-orang yang berniat jahat mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kisah pasukan gajah yang dipimpin Abraha yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Abraha adalah raja dari Yaman bersama pasukannya yang diperkuat 13 ekor gajah perang berniat untuk menghancurkan Baitullah. Abdul Muttalib, pemimpin kaum Quraisy yang menguasai Mekah, berusaha membujuk Raja Abraha agar mengurungkan niatnya dengan berbagai imbalan. Namun Abraha tidak luluh. Baginya, Ka'bah harus dihancurkan agar ibadah haji pindah ke kerajaannya di Yaman. Tak ada yang bisa menghalangi Abdul Muttalib, kaki Nabiullah Muhammad SAW, terpaksa memerintahkan kaumnya untuk bersembunyi di bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah. Adapun perlindungan Ka'bah diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abraha bersama bala tentaranya berada di perbatasan kota Mekah, terjadilah peristiwa aneh. Pasukan gajah yang berada di posisi terdepan tiba-tiba berhenti. Ia tidak mau bergerak sedikit pun menuju Ka'bah, meski segala cara sudah dilakukan. Tak berselang lama, kawanan burung ababil yang tidak terhitung jumlahnya bergemuruh laksana gelombang dahsyat, melempari Abraha bersama pasukannya dengan batu dari tanah liat yang membara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Penyerangan Abraha ke Baitullah terjadi pada tahun 570 Hijriah dan dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tahun ini pula, Nabiullah Muhammad SAW
sang pembawa rahmat bagi semesta alam dilahirkan. Habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Selain balasan yang bersifat hukuman atau teguran terhadap orang-orang yang berniat jahat, kota suci Mekah juga penuh dengan cerita keajaiban, bahkan di luar nalar. Seperti dialami pasangan dari salah satu negara di benua Afrika ini. Sudah bertahun-tahun mereka menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Berbagai cara medis sudah dilakukan, namun usaha mereka hanya bertepuk sebelah tangan. Hal ini membuat pasangan itu seringkali tak bisa mengendalikan emosi, sehingga berujung pada pertengkaran. Suatu hari, ia meminta nasihat dan bantuan kepada seorang guru spiritual atas persoalan yang mereka hadapi. Sang guru spiritual pun menyarankan keduanya untuk melaksanakan umroh dan berdoa meminta keturunan di depan Ka'bah sembari meminum air Zam-Zam. Tanpa berpikir panjang, keduanya pun mengikuti nasihat tersebut. Di tanah suci Mekah, hampir seluruh waktunya dihabiskan di depan Ka'bah, tawaf, sholat, dan bermunajat ke Sang Khalik memohon dikaruniai keturunan. Subhanallah, Allah benar-benar maha pengabul. Sepulang dari tanah suci, istrinya benar-benar hamil. Kini, pasangan itu hidup bahagia bersama seorang putri cantik dan menggemaskan. Lain lagi kisah yang diceritakan Umar kepada TV Desa Bone. Jamaah umroh asal Indonesia itu juga mengalami hal tak terduga di tanah suci Mekah. Saat duduk tapakur di depan Ka'bah menunggu waktu sholat subuh, tiba-tiba dua orang laki-laki langsung duduk di sampingnya. Satu orang sebaya dengan dirinya, dan satu orang lagi masih anak-anak. Tubuh Umar terasa kaku dan matanya nyaris tak pernah berkedip menatap anak kecil yang duduk tepat di sampingnya. Tidak terasa air matanya mengalir deras, bahkan sesekali terdengar isak kepedihan. Apa mungkin dia? Bisik hati kecil Umar. Ingatan Umar seketika terbang jauh menembus waktu sekian tahun yang lalu, mengenang masa-masa indah dan bahagia bersama putra kesayangannya, anak laki-laki lugu yang begitu penurut dan menjadi harapan masa depannya. Anak laki-laki yang begitu manja, namun sangat taat beribadah. Anak laki-laki yang kini hanya bisa hadir dalam kenangan karena sudah dipanggil menghadap ke Sang Khalik. Bagai pinang dibelah dua, anak laki-laki yang duduk di sampingnya itu persis sama dengan anak kesayangannya yang sudah tiada beberapa tahun lalu. Seketika, Umar mendekap anak itu, seakan melepas kerinduan kepada buah hatinya sendiri. Air matanya semakin deras mengalir. Seolah tahu apa yang dirasakan. Lelaki yang menemani anak itu pun membiarkan Umar memeluk anaknya. Setelah puas, barulah ia menceritakan pengalaman rohani yang baru saja ia rasakan. Sahabat TV Desa Bone, demikianlah 3 untaian cerita dari tanah suci. Semoga semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya.